Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Alfiansyah Kamil dengan NIM 21314077141111034. Hari ini saya akan melakukan presentasi berkaitan tentang perancangan sistem informasi website penjualan dan pemasaran lapak lele berbasis supply chain management. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian terapan. Yang pertama pendahuluan. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama dikarenakan dalam proses bisnis, pemasaran dan penjualan merupakan hal yang penting dalam menjaga lingkungan usaha. Maka dari itu, kalau saya merencanakan pemasaran dan penjualan berbasis online. Mengapa demikian? Karena masih banyak para pemilik usaha yang masih menggunakan metode offline, yaitu dengan cara memasarkan produk dan penjualan mereka hanya dengan memasang spanduk di depan lokasi usaha mereka. Padahal saat ini perkembangan internet yang sudah mampu membawa perubahan dalam mekanisme penjualan dan pemasaran sudah banyak diterapkan. Menurut Sari 2020, sebuah bisnis yang mampu bersaing dalam ajang bisnis ialah bisnis yang mampu menyelaraskan penggunaan teknologi dalam sebuah lingkungan bisnisnya. Maka dari itu, saya merencanakan untuk membangun sistem penjualan dan pemasaran berbasis teknologi website. Mengapa teknologi website? Karena teknologi website telah diterapkan di berbagai bidang industri seperti pendidikan dan juga industri-industri lain sebagai apa saja media promosi, penawaran, distribusi, dan penyedia produk sehingga kegiatan bisnis menjadi efisien. Ini menurut Putri dan Laila 2020. Eee, Teknologi website juga telah banyak digunakan dalam sistem pemasaran dan penjualan. Seperti literatur acuan saya, yaitu mereka menggunakan teknologi website dalam memasarkan produk mereka dengan berbagai metode. Ada yang menggunakan metode CRM atau Customer Relationship, adapun juga yang menggunakan SCM, yaitu Supply Chain Management. Pada kali ini saya akan menggunakan Supply Chain Management. Apa itu supply chain management? Supply chain management merupakan salah satu metode penjualan dan pemasaran yang berfokus pada fasilitas perpindahan produk ke distribusi, sehingga nantinya produk yang akan dihasilkan mampu menyebar dengan luas dan cepat. Ini menurut Andita dan Ika Jayatri 2016. Lalu, nantinya di website, Lapak Lele nanti akan memiliki beragam fitur. Salah satunya fitur seperti melakukan pemesanan dan pembelian, lalu mengakses blog, mengakses konten-konten, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membantu penjualan dan pemasaran dari si pemilik usaha tadi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, eee didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membangun sistem website berbasis supply chain management. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, saya memiliki tujuan untuk dalam proyek ini, yaitu agar kita mengetahui cara membangun sistem website berbasis supply chain management. Hal ini bermanfaat bagi salah satunya pemilik lapak usaha, yaitu membantu proses pemasaran dan penjualan, sehingga menjadi lebih mudah dan juga untuk pelanggan, yaitu mempermudahkan dalam mencari mencari informasi mengenai ikan lele. Lalu landasan teori yang saya gunakan pada proyek kali ini yaitu yang pertama supply chain management. Supply chain management menurut Fadila dan Anita Ratnasari 2019, ilmu manajemen yang dalam mempromosikan sebuah barang menggunakan sistem pasokan, yaitu dengan cara berinteraksi antara pemasok dan pelaku distribusi. Lalu landasan teori berkaitan dengan website. Menurut ID Clouds 2021, halaman website merupakan kumpulan halaman web yang mencakup teks maupun media yang dapat diakses publik. Lalu selain landasan teori yang saya gunakan, ini saya menggunakan landasan teori yang berkaitan dengan sistem perancangan yang nantinya akan saya gunakan. Yang pertama menggunakan PHP. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat berinteraksi atau dapat mengembangkan sebuah web. Lalu dilanjutkan dengan ERD. ERD merupakan salah satu diagram yang menggambarkan relasi antara entitas dan juga atribut yang ada dalam database. Lalu database merupakan sebuah kumpulan data yang terstruktur dan tersusun rapi yang dapat diakses secara online. Lalu use case merupakan salah satu tabel yang menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh user ketika nantinya
melakukan aktivitas dalam sebuah fitur. Lalu metode penyelesaian, tempat dan waktu pelaksanaan saya lakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 sampai dengan 16.00 di usaha lapak lele di Jalan Kyai Haji Hasyim Asyari, RT 3 RW 1 Kelurahan Pelarukan. Lalu teknik pengambilan data yang saya gunakan, pertama saya melakukan observasi, yakni teknik pengambilan data dengan mengamati lingkungan wilayah usaha. Lalu pengambilan data secara wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara pemilik dan juga pemrogramer, yang ini berkaitan tentang fitur-fitur apa saja yang nanti akan dibutuhkan ketika dimasukkan dalam website. Lalu studi literatur ini mengacu pada mengkaji atau menggali informasi-informasi berdasarkan jurnal maupun studi yang telah dikerjakan sebelumnya, yaitu yang berkaitan tentang website supply chain management. Lalu prosedur dalam penyelesaian tugas akhir ini yang pertama saya melakukan analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan nanti menggunakan data yang diambil dari pengambilan data. Lalu setelah analisis kebutuhan dilaksanakan, saya akan melakukan perancangan UML. Perancangan UML ini diantaranya nanti akan membentuk sebuah database maupun membentuk sebuah diagram aktivitas atau use case. Lalu dilanjutkan dengan implementasi, yaitu melakukan segala aktivitas secara real, seperti pertama mendesain sebuah tampilan UI UX-nya, lalu dilanjutkan dengan penerjemahan ke barisan kode atau coding. Lalu langkah terakhir yaitu setelah implementasi telah dilakukan, maka kita akan melakukan sebuah pengujian, di mana pengujian nanti akan mengecek apakah sistem yang telah kita buat dapat berjalan dengan semestinya. Lalu perangkat yang saya gunakan diantaranya perangkat kerasnya saya menggunakan laptop Asus VivoBook 14, mouse Logitech, keyboard Bada. Lalu untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Inkscape, Figma, XMPP, Visual Studio Code, dan juga Google Chrome. Inkscape merupakan salah satu aplikasi open source yang dapat membantu kita dalam melakukan desain-desain seperti desain logo dan juga desain icon. Figma adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu kita dalam melakukan desain tampilan interface atau UI UX. Lalu XMPV merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat membantu kita dalam menyediakan server lokal secara gratis. Lalu Visual Studio Code merupakan salah satu software pengolahan kode-kode yang akan di-generate jadi website nantinya. Lalu Google Chrome merupakan salah satu penyedia web browser yang dapat membantu saya dalam mengecek apakah website ini dapat berjalan di sana apa tidak. Lalu hasil dan pembahasan, deskripsi proyek yang saya lakukan, saya membentuk sebuah website lapak lele basis supply chain management eee, yaitu sebuah sistem informasi yang dapat membantu pemilik usaha dalam memasarkan dan penjualan ikan lele, dan juga akan membantu pelanggan dalam mendapatkan informasi mengenai ikan lele. Lalu dilanjutkan dengan website supply chain management ini juga membantu dalam pemilik usaha dalam mengontrol jumlah ikan yang ada di lapangan. Lalu deskripsi perancangan saya dalam merancang proyek ini menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Selain itu, dalam perancangan nantinya akan dibentuk dua tipe website, yaitu tipe website user dan juga tipe website admin. Website user akan diakses oleh user yang terhubung dengan internet, sementara website admin akan digunakan oleh pemilik dan juga pegawai dari lapak lele. Deskripsi perancangan nanti juga akan meliputi fitur-fitur apa saja yang akan dimasukkan dalam sebuah website seperti fitur blog, fitur pemesanan, fitur-fitur pembayaran, fitur akses konten-konten, dan juga hal lain. Berikut salah satu tabel use case. Saya mengambil dari 3 aktor, saya mengambil use case pelanggan, di mana pelanggan dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti login, melihat promosi, melakukan pembayaran, melihat riwayat transaksi, mengubah pengaturan profil, melakukan pencarian profil, mengakses blog, melakukan pemesanan, dan juga register. Saya mengambil salah satu aktivitas dalam pelanggan yaitu aktivitas register, di mana nanti dalam aktivitas register data yang akan kita perlukan seperti nama, email, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan juga data rekening bank. Berikut tabel dari use case sign up, di mana aktornya dapat yaitu pemilik, pelanggan, dan juga pegawai. Tujuannya untuk agar
aktor melakukan pendaftaran akun dan masuk ke sistem. Kondisi awalnya, si user akan berada di halaman browser. Setelah itu nantinya user akan mengetikkan sebuah nama websitenya nanti di browser dan juga nanti sistem akan menampilkan eh, permintaan di Google nanti akan menampilkan permintaan yang kita ketikkan di request. Seperti misal kita mengetikkan lapak lele nanti akan di-generate atau diarahkan ke halaman website lapak lele dan akan berada di halaman login. Ketika si user tadi sudah memiliki akun, maka user tadi tinggal login dengan memencet tombol sign in. Lalu apabila mereka belum memiliki akun, maka mereka menekan tombol sign up. Lalu di sana di tombol sign up nanti akan diarahkan ke halaman pendaftaran yaitu dengan aktor mengisi field username, password, konfirmasi password, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga data rekening bank, email, jenis kelamin. Setelah itu, maka data mereka akan dikirim ke database dengan menekan tombol daftar. Setelah nanti data tersebut dikirim ke database dan diproses dan juga sudah terdaftar di dalam database, maka mereka akan dapat langsung diarahkan ke halaman homepage. Nanti akan muncul dengan notifikasi selamat datang pengguna baru. Dengan kondisi terakhir, aktor berhasil masuk ke dan tampil di halaman homepage website. Berikut tampilan interface atau halaman berandanya. Di sini nanti ada pop-up seperti selamat user datang. Nanti di sini ada notifikasi, ada akun yang login. Di sini ada menu pencarian. Di sini ada menu home, menu menu about dan juga kontak. Di sini juga ada blog mengenai ikan lele. Dalam setelah kita melakukan perancangan tadi, maka kita akan melakukan pengujian. Salah satunya saya akan mengambil salah satu pengujian yaitu pengujian login dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan di website dengan keluaran yang kita harapkan. Apabila keluaran yang ada di website sama dengan keluaran yang kita harapkan, yaitu menampilkan halaman utama website pada pengujian login, maka statusnya dianggap valid. Apabila tidak, maka statusnya dianggap tidak valid. Selain pengujian login, terdapat pengujian-pengujian lain seperti yang telah saya tampilkan di dalam tabel. Lalu untuk penutup, eh, kesimpulan dari proyek yang saya buat ya ini, saya membuat sebuah website lapak lele yang akan membantu dalam proses penjualan dan pemasaran untuk pemilik lapak lele, yaitu dengan membangun sebuah fitur yang mampu melakukan aktivitas jual beli secara online. Nah, dalam pembangunan ini saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP untuk membangun sebuah sistem website. Dalam sistem website nantinya akan membantu selain membantu pemilik usaha, nanti akan membantu si user atau pelanggan nanti dalam mencari informasi mengetahui melalui websitenya nanti. Lalu dalam aplikasi yang saya kerjakan tadi eee, telah dijelaskan melalui tabel use case apa saja fitur-fitur yang telah dijelaskan tadi. Untuk sarannya dikarenakan saya menggunakan sistem pemrograman yang bersifat natif atau masih bersifat manual dengan menuliskan barisan kode secara manual, maka sebenarnya ini merupakan salah satu metode yang jarang digunakan di lingkungan kerja karena dalam pengembangan website sulit dan juga dalam manajemen waktu yang sulit. Maka dari itu, untuk kedepannya, untuk proyek saya ini dapat menggunakan salah satu framework dari PHP seperti Laravel maupun CodeIgniter yang dapat mendukung pengembangan website dan manajemen data dan juga menghemat waktu. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.